Ya memang kalau ada ini pertama ini Pak, start kita Pak ya. Silakan kalau mau tanya langsung. Hasil perhitungan Pak, 2 hari ini Pak, hasil kunjungan ke hasil kunjungan Komisi 3 kita sudah ketemu sama yang pro, yang kontra, yang di dalam waduk, ya. Kita ketemu juga sama LBH, kawan-kawan wali, ya. Kita sudah ketemu tadi dengan Pak Ganjar, dengan Kepala Badan Sungai, ya, DPR, Pak Kapolda, ya. Semuanya itu kita elaborasi bersama, semua kita cek dan semua. Akhirnya yang ingin saya sampaikan, Pak Ganjar mengakui ada kekurangan-kekurangan, ya, ke depan akan diperbaiki dan beliau bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan itu, ya. Parameter persoalan dasarnya adalah kepastian komunikasi yang hari ini belum nyambung secara maksimal antara masyarakat dengan proyek ini atau orang-orang yang ditugaskan melaksanakan proyek ini. BPN parameternya jelas, Badan Sungai kebutuhan batunya jelas, Pak Ganjar sebagai pimpinan daerah juga jelas. Tinggal ke depan bagaimana keterpaduan antara BPN yang melakukan pengukuran, antara Badan Sungai yang membutuhkan batu dengan perencanaan yang tidak mengganggu asli lingkungan pada bilang, bagaimana ini mengkomunikasi di tengah masyarakat, ya? Dasar-dasar inilah yang ke depan akan dievaluasi dengan pola-pola pendekatan yang semoga ke depan bisa diterima baik yang kontra maupun yang pro. Kedepannya diharapkan adalah happy semua, senang semua, ya. Maka kami Komisi 3 akan merapatkan ini di Jakarta, mana yang kami rekomendasikan, mana yang kami himbau, ya. Nah, posisi keamanan, ya, tidak mungkin bisa menyelesaikan kalau hal-hal yang dasar yang harusnya tugas BPN, yang harusnya tugas Badan Sungai, yang seharusnya sudah tugas Pak Ganjar ada masalah. Inilah yang menyebabkan TNI, Polri, relokasi hak ini. Ke depan, yang masalah-masalah harapannya lebih bisa diselesaikan agar TNI, Polri ke depan juga berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Inilah yang bisa saya dapatkan. Detail statement Komisi 3 atau rekomendasi Komisi 3 Senin akan kita rapatkan, akan kita turunkan apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh kegiatan proyek yang ada di Desa Wadas ini. Cukup dari kami, silakan bertanya. Ada lagi?
Pak, kekurangan tadi apa ya Pak? Ya, Yang kekurangan tadi apa yang dari katanya ada kekurangan dari Pak Ganjar tadi apa ya? kan di sini dari keterangan Pak BPN kasus yang ada di dalam ya keterangan dari masyarakat yang ada di dalam proyek aja sampai hari dari ini masih ada tergantung di pengadilan. Bagaimana itu diselesaikan dulu yang ada di dalam waduk. Yang pro sebahagian sudah dibayar, yang kontra belum kejelasan mana yang bertahan atas tidak mau pindah, mana yang mau pindah. Harganya juga kan ada yang bertahan itu ada yang bicara harga yang belum jelas, ada yang bertahan tidak mau kan. Nah inilah tugas mengkomunikasikan ke depan plus kebutuhan batu itu berapa banyak. Apakah yang setuju itu sudah bisa mencukupi batu yang dibutuhkan? Kalau mencukupi, kenapa harus yang tidak setuju ini harus dibeli lagi tanahnya? Cukup aja yang sudah setuju, kan harusnya begitu. Nah, data dasar inilah yang nanti dimanajemen oleh Pak Ganjar, dikoordinasi sama Pak Ganjar untuk ke depan agar kriak-kriak yang hari ini tidak jelas, ke depan semakin jelas komunikasinya, informasinya semakin jelas, agar hal-hal yang dirasa kurang ke depan diantisipasi dengan baik. Terima kasih. Tapi jadi dari satu antara bendungan dengan tanggapan juga. Amdalnya iya, Tanggapannya juga. amdalnya iya, ya karena ini badan sungai, seharusnya dalam amdal terpadu bukan itu maksudnya. Kalau kita mau bicara amdal ya. Tapi ini sudah yang ada, yang setuju, makanya saya bilang cari aja wilayah setuju ini, batunya cukup nggak untuk bendungan itu? Berapa kebutuhan 20 juta? Cukup nggak yang setuju ini? Nggak perlu lagi mengganggu yang kontra kan? Nah ini yang disepakati ke depan untuk diletakkan dasar, cukup nggak batu yang setuju? Ya? Tahu ya? Jadi dipermasalahkan ya, cuma terkait amdal satu untuk bendungan dan untuk batu tambang ya. Kalau amdal terpadu, iya, logika orang wajar sebenarnya amdal terpadu itu kan kayak pabrik semen, batunya diambil satu pabrik sama pabriknya, itu amdal terpadu. Tapi ini kan bisa dikenakan, bisa tidak juga. Kenapa? Kalau amdal terpadu, orang tidak bisa menolak. Kalau ini kan ada hak, ya. Kalau kita bicara proyek aja, di dalam wilayah proyek bendungan, kan ada prosesnya. Kalau di luar sebagai penunjang, tidak masuk dalam kepres, saya udah belajar betul itu. Makanya segala hal-hal hari ini yang dianggap kurang, termasuk amdal itu akan diperbaiki sama Pak Gubernur. Gitu loh. Pada dasarnya jangan sampai merugikan orang lain ya Pak Gubernur. Ya, cukup dari saya ya. Pak Desmond kan kemarin menyebut memastikan kalau Wadas bukan PSN ya Pak. Apa? Wadas bukan PSN, Desa Wadas bukan PSN. Yang PSN itu bendungan-bendungan. Artinya kemungkinan nggak Pak, ada nggak rekomendasi juga kemungkinan penambahannya itu tidak dilakukan di Wadas atau di tempat lain? Ada kemungkinan, ya. Tapi juga ada aturan. Kalau itu swasta, itu harus ada izin pertambangan. Karena ini saya baru dapat WA dari Dirjen Minerba, kan ini yang melaksanakannya Badan Sungai, kan pemerintah juga tidak perlu ada izin pertambangan. Tapi kelayakan lingkungan sesuai dengan prasyarat dan prosedur lingkungannya juga tetap terpenuhi. Kalau ditanyakan Desa Wadas apakah masuk bagian dari proyek nasional dalam kepres peruntukan tanah, tidak masuk, berarti ada hak masyarakat untuk menolak. Inilah yang tadi kita paparkan. Bagaimana yang sudah menerima, bagaimana yang belum menolak, cukup nggak batunya? Ngerti nggak?